FM Pecinta Sergel sudah masuk di jam 8 lewat 55 menit. Nah, ini sesuai janji kita akan live, sudah live di Instagram. Dan untuk hari ini kita masuk di segmen Pemkab Serang Menyapa. Kita punya tema berikan perlindungan hukum Rumah Restoratif Justice. Nah, ini didirikan di Ciruas. Kita akan ngobrol dengan Bapak Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Bapak Nanang Supriyatna, SOS MSI. Nah, untuk teman-teman pecinta Sergel, kita live sampai 15 sampai 20 menit ya Dinda ya. Invite Bapak Nanang untuk live bersama. Nah, ini sudah ya. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Assalamualaikum Pak Asda 1, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Apa kabar Pak? Sehat? Cepat sembuh ya Pak. Mudah-mudahan kembali sehat. Pakai bahasa aja lah ya. Agak flu nih. Nggak apa-apa Pak. Baik, kita ngobrol nih Pak Asda sambil sosialisasi juga untuk masyarakat nih. Ini temanya terkait dengan baru saja didirikan di Ciruas. Nah, ini ada Rumah Restoratif Justice, Rumah Perlindungan Hukum istilahnya ya Pak Asda ya. Ini didirikan di Ciruas. Ini boleh dijelaskan dulu Pak Asda? Ya, makasih Pak Fitri ya. Jadi Rumah Restoratif Justice ini itu adalah program dari Kejaksaan Agung ya, yang diteruskan kepada para kajari untuk dilaksanakan di masing-masing daerah dengan maksud agar permasalahan-permasalahan yang memang kiranya ringan-ringan itu tidak seluruhnya masuk ke pengadilan oleh penuntut umum jaksa dan nanti yang mengakibatkan akan penuh itu nanti rutan dan lapasnya itu. Nah, sehingga di samping itu juga dengan tujuan agar ada keadilan yang bagus di warga masyarakat yang sekiranya seperti jauh-jauh hari kita ada dengar kan, ada berita seorang misalnya kan karena mencuri buah tetangganya atau mencuri misalnya ayam lantas dimasuk pengadilan, itu prosesnya panjang itu ya, berbulan-bulan dan memerlukan energi dan juga biaya bagi mereka itu, sehingga asas keadilannya menjadi kurang bagus. Nah, sehingga kalau bisa dimusyawarahkan di bawah itu lebih bagus lagi. Nah, sehingga dibentuklah itu Rumah Restoratif Justice yang kebetulan Pak Kajari dengan Ibu Bupati nyambung. Ibu Bupati pun Bu Haji Ratu Hasanah SMAK sangat menyambut baik sekali hal itu. Nah, sehingga kebetulan di Kecamatan Ciruas ada bangunan yang bisa dibentuk atau dibuat menjadi Rumah Restoratif Justice yang kesini oleh Ibu Bupati dinamakan Rumah Perdamaian, gitu kan. Jadi oleh Ibu Bupati diberi nama Rumah Perdamaian Restoratif Justice. Dan alhamdulillah kemarin itu tanggal 27 Juni 2022 diresmikan oleh Pak Kajati di Kecamatan Ciruas, dihadiri dengan seluruh OPD termasuk Pak Wali Kota Serang ya. Ibu Bupati dan juga Pak Wali Kota kan memang ada 2 tempat di situ. Yang satu di Ciruas, yang satu juga di Kecamatan Cipocok Jaya, Pak Fitri. Ya, nah itu berangkat dari situ tentunya ini ada hal-hal yang disampaikan oleh Pak Kajati, di samping memang demi asas keadilan di masyarakat, juga dalam rangka mendekatkan jaksa itu di warga masyarakat, ya di masyarakat. Jadi nanti di Kecamatan Ciruas itu, di Rumah Perdamaian Restoratif Justice itu akan diisi nanti oleh stafnya Pak Kajari dari Kejaksaan Negeri Serang, itu akan ngantor di situ. Jadi nanti kalau betul ngantor di situ, nanti kalau warga masyarakat ingin konsultasi hukum, dengan hukum dan sebagainya, penuntutan itu
bisa datang ke situ, ke kantor kecamatan Ciruas, ya. Termasuk juga Pak Camat dan Pak Lurah, ya, untuk program-program pembangunan itu bisa mengkonsultasikan dengan kejaksaan yang ada di rumah restoratif justice yang nantinya dalam rangka pengamanan atau pendampingan ya kegiatan-kegiatan di di kecamatan dan desa begitu. Nah, gitu. Jadi kemarin terungkap Mbak Fitri, ya Pak Wali Kota dari Bupati pun itu ada hal-hal yang sekiranya masa kecil ya, yang hanya mencuri buah saja, lantas berantem kan, sehingga nanti dimusyawarahkan di situ, itu yang sekira kerugiannya di bawah 2,5 juta, ya, dan mungkin lebih lah sedikit ya, itu bisa dimusyawarahkan ya di rumah perdamaian itu, di rumah restoratif justice itu. Nah, sehingga nanti tidak sampai ke pengadilan. Begitu Mbak Fitri. Ya. Betul, ini untuk perkara-perkara ringan begitu ya, dengan apa namanya sampai 5 tahun ini bisa diselesaikan di restoratif justice atau rumah perdamaian. Wah ini didukung sekali begitu banyak karena banyak perkara-perkara ringan begitu kan, kalau memang harus masuk ke ranah pengadilan kan dengan proses yang lama, tidak sedikit begitu ya Pak Asda ya. Ya betul. Nah, ini kalau sudah ada rumah ini, ya, otomatis dengan hukum dan juga perdamaian istilahnya. Betul. Jadi masing-masing pihak itu nanti didamaikan ya oleh Kejari. Tapi sesungguhnya itu semangat restoratif justice itu sudah juga dimulai di kepolisian juga ada Mbak Fitri ya. Ketika di desa misalkan ada berantem, ada juga permasalahan yang kaitan hukum, tapi oleh pihak desa ya, oleh pihak pemangku adat ya, tokoh-tokoh masyarakat bisa dimusyawarahkan selesai. Kalau belum selesai itu di kecamatan juga bisa ya. Lantas dengan polsek ya, dengan kepolisian juga sama. Tapi seandainya dari desa masih belum selesai, dari kecamatan belum selesai, di polsek juga sama, misalkan belum selesai juga, masuk ke kejaksaan. Nah, oleh jaksa pun sama nih, nanti akan disaring di restoratif justice, akan diarahkan untuk dimediasi untuk musyawarah kan begitu. Bahkan nanti sampai ke masih juga belum selesai ke pengadilan pun sama, nanti oleh pengadilan pun dibuka ruang musyawarah. Tapi ya kita harapkan itu Pak Kajari kepada kita agar apa? Agar warga masyarakat itu memang harus melek hukum ya. Tapi jangan yang kecil-kecil sedikit-sedikit langsung masuk ranah hukum, langsung ke penuntutan dan sebagainya. Tapi dapat dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan ya keluhungan adat kita lah ya. Yaitu apa? Musyawarah dan mufakat kan begitu. Nah, kemarin pun ada yang sebagai simbolis dari Pak Kajari itu pembebasan perkara ya yang sedang ditangani oleh Kejari, sehingga dimusyawarahkan ya, hasil musyawarah restoratif justice itu kemarin dilepaskan ya tersangkanya, dan ada bentuk-bentuk perdamaian dari masing-masing pihak. Jadi yang menuntut itu memberikan maaf, dan yang tersangkanya itu meminta maaf ya, dan korban pun itu memaafkan kepada tersangka, sehingga clear, damai, dan rompi tersangkanya itu dicopot oleh Pak Kajati, ya. Itu, ini ya. Dulu pernah Pak Fitri ya, dulu itu waktu saya masih camat itu sama itu ya, ada hal-hal yang dimusyawarahkan kecamatan selesai. Di desa banyak juga sama permasalahan selesai ya, oleh lurah, oleh kepala desa. Itu sesungguhnya hal-hal itu yang memang diharapkan sekarang ini begini ya. Sehingga kebijakan dari Pak Kajagung ya, sampai ke Pak Kajati, Pak Kajari ini kita tangkap dengan baik oleh Ibu Bupati untuk agar kembali lagi lah kepada prinsip musyawarah dan perdamaian di warga masyarakat ya. Nah, sehingga semangat itu sesungguhnya yang diinginkan ya oleh Pak Kajagung, oleh Pak Kajati. Begitu Mbak Fitri. Betul, kalau misalnya masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik kan otomatis juga
musyawarah, kemudian tidak naik ke ranah yang lebih tinggi begitu. Nah, diharapkan dengan adanya rumah Oh, ini, yang memang sebelum-sebelumnya juga sebetulnya sudah dilakukan begitu ya untuk ya upaya. banyak itu. Kalau sudah ada tempatnya, rumah tadi yang sudah ditunjuk ya, mudah-mudahan banyak masyarakat juga yang datang untuk konsultasi hukum atau misalnya menyelesaikan masalah dengan mediasi. Ini sudah ada sarananya begitu ya Pak Asda ya. Betul. Ya betul, Mbak Fitri bagus sih ya. Ya. Ini di Ciruas ya Pak Asda ya. Betul di Ciruas ya, sementara di Ciruas. Jadi kita kebetulan kan Ciruas itu ibu kota kabupaten nantinya, dan Betul. memang tempatnya pun mendukung di situ, nah sehingga menjadi pilot project lah ya Hmm, pelaksanaan eh, restoratif justice di wilayah. Namun Pak Kajati menyampaikan tidak tidak menutup kemungkinan untuk kecamatan pun nanti ya ke depan mungkin bisa dibentuk juga ya. Kalau hmm, memang memungkinkan kondisi dan tempatnya mungkin begitu. mudah-mudahan ya nanti, tapi ini sebagai salah satu pionir dulu begitu sudah ada rumah Oh, justice, nanti ke depannya mungkin akan ditingkatkan lagi. Nah, ini untuk rumah ini tentunya untuk bisa menyelesaikan perkara pidana umum, namun juga bisa untuk tempat musyawarah, untuk mediasi dan konsultasi hukum. Karena nanti dari pihak Kejari pasti berkantor di sana begitu ya Pak untuk ya, menerima konsultasi dari betul. masyarakat. Ya. Kadang-kadang kan kita masyarakat itu alergi kan Hmm. lihat jaksa itu kan. Karena kita mungkin jauh ya, jauh karena malas lah kalau ke kejaksaan itu. Masuk ke kantornya pun kan kita agak sungkan begitu kan. Nah, Pak Kajati itu dan Pak Kajari ketika itu disimpan di kecamatan, di ada rumah perdamaian restoratif justice itu. Di situ ada Pak Jaksa, ya kejaksaan, ada yang kantor di situ. Itu lebih lebih familiar lagi nanti ya. Jadi Betul, nanti betul. konsultasi ya begitu kan untuk hal yang lain yang menyangkut hukum itu bisa cepat ketemu dan juga lebih familiar lah ya di bawah. Betul. Nah, ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan perkara ringan. Jadi jangan sampai nanti hanya perkara ringan sebetulnya, tapi masuk ke ranah yang pengadilan, kemudian Nah, itu juga yang lama, begitu ya Pak Daya. betul, betul. Ya. Baik, terakhir Pak Asda, pesan apa yang ingin disampaikan Ya. untuk masyarakat Kabupaten Serang nih Pak, dengan adanya restoratif justice ini, rumah perdamaian atau rumah hukum begitu? Ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Jadi rumah perdamaian yang disilakan oleh Ibu Bupati ini, restoratif justice atau rumah perdamaian ini, tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Serang itu menginginkan kepada warga masyarakat agar hal-hal yang memang sifatnya kecil ya, tidak usah dibesar-besarkan, dapat dimusyawarahkan ya di tingkat Betul. desa, di kecamatan, dan ketika nanti pun ya, nanti pun ketika misalnya ada naik ke kejaksaan pun tetap akan dimusyawarahkan juga. Jadi lebih bagus nanti prinsip musyawarah itu mufakat mendengar tokoh-tokoh masyarakat, ya alim ulama yang turut memediasi, ya memusyawarahkan, termasuk juga mungkin pemuda, camat itu didengar oleh warga masyarakat dan warga masyarakat bisa berdamai. Ya. Jadi kembali kepada semangat itulah ya. Nah Betul, sehingga betul. nanti kita lebih damai lagi ya di lingkungan kita, di rumah tangga kita, tidak sedikit-sedikit masuk hukum ya. Guru misalnya kan apa istilahnya mendidik anaknya dengan sedikit keras, anak didiknya diadukan oleh orang tuanya. Enggak sampai begitulah ya. Atau misalnya ada tetangga kita mencuri buah pohon kita ya, mungkin karena kebutuhan dia tidak mampu ingin ngidam dan sebagainya mungkin Mbak Fitri ya. Ya kita telusuri dulu apa dia niatnya begitu. Kalau niatnya memang kebutuhan yang pokok ya kita bantu lah. Tapi jangan sampai nanti dimasuk kepada proses hukum. Nah ini yang kesadaran hukum oleh masyarakat ini yang perlu kita kembangkan terus dan alhamdulillah Ibu Bupati dan Pak Kejadi sudah solid untuk memfasilitasi rumah perdamaian yang di Ciruas yang mudah-mudahan itu ya mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik, mobilisasi masyarakat dengan baik. Itu mungkin Mbak Fitri ya. Baik. Sabar, musyawarah, nah itu ya, dan koordinasi dengan aparat setempat ya.
Pak Kajari, ada juga di situ mungkin Pak Babinsa, Babin Kamtibas dan sebagainya. Ya, Amin, amin. terima Ada kasih Mbak Fitri. satu komen yang masuk nih Pak Asda, saya coba baca ya Pak dari Apoy Oh Kakang ya, Pram. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Semoga pemerintah Kabupaten Serang semakin terdepan, selalu berinovasi, masyarakat makmur, sejahtera, bangga jadi amin, warga amin, Kabupaten Serang katanya. amin, amin, amin. Baik, Sip. atur Pak Nanang Supriyatna Asda satu. Sami-sami Mbak Fitri ya. Instagram sehat selalu Ya. ya Pak. Semoga cepat pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fitri. Iya, sami-sami.